Sepak bola Indonesia melalui Bapak Erick Thohir ini, dia menyusun daripada E sampailah ke Z, susunan yang begitu cantik, begitu rapi, daripada semua segi, daripada liganya, wasitnya, pelatihnya, pemainnya, naturalisasinya, targetnya kepada Piala Dunia, target kepada rankingnya. Oke guys, ada beberapa kejutan lagi yang akan dilakukan ya oleh Bapak Erick Thohir, dan saya percaya jika PSSI juga Timnas Indonesia ini di bawah kendalian Ketua Umum Bapak Erick Thohir dan juga pelatihnya Sinteyong, sepak bola Indonesia ini akan benar-benar mendunia. Saya ingat begitulah, sebab Bapak Erick Thohir ini punya networking ataupun komunikasi, connection dengan dunia luar dalam sepak bola ini sangat-sangat luar biasa. Hampir ke semua, terutama Presiden FIFA ya, berbaik dengan Bapak Erick Thohir ini. Selain daripada Presiden sepak bola negara-negara luar juga yang mempunyai ranking tertinggi, Argentina, Brazil, Portugal, Maroko dan sebagainya, itu mempunyai networking connection yang baik dengan Bapak Erick Thohir. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini siang dan malam bekerja demi sepak bola Indonesia. Jadi disinilah kita melihat bahwa perubahan yang begitu drastik kemungkinan dalam 5 tahun ini akan lebih berkembang maju lagi di bawah Bapak Erick Thohir. Itu juga didukung ya oleh Bapak Jokowi sendiri. Bapak Jokowi mengatakan, jika berbicara terkait sepak bola, serahkan saja kepada Bapak Erick Thohir. Di situ satu kepercayaan yang paling tertinggi kepada Bapak Erick Thohir oleh Bapak Jokowi sendiri. Jadi ayo guys, kita simak video ini daripada channel ID Sports. Pada yang baru ketemu seperti biasa, tekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak dulu video ini guys. Berita bola terbaru hari ini, Timnas Indonesia mendunia. Kembali, gebrakan nyata Erick Thohir dan PSSI diklaim selevel Eropa. Erick Thohir dan PSSI siapkan kejutan dan terobosan untuk sepak bola tanah air. Setelah berhasil mendatangkan Timnas Argentina pada FIFA Matchday dan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada November sampai Desember mendatang, Erick Thohir akan kembali memberikan kejutan untuk kemajuan sepak bola tanah air. Pada acara konferensi pers di GBK, Erick mengatakan akan ada kejutan di bulan Juli nanti. Akan ada kejutan di bulan Juli nanti. Apa kejutannya guys? Mungkin dia akan membawa lagi tim-tim yang besar, ataupun tidak tahulah apalagi kejutan daripada Bapak Erick Thohir ini. Selalunya secara drastik sih ya begitu, kita dapat kadang-kadang berita yang begitu mengejutkan, mengembirakannya. Inilah dia Bapak Erick Thohir, kerja siang dan malam. 1 bulan lagi akan ada kejutan. Kemarin kita sudah rapat, tapi sabar, fotonya sebentar lagi juga akan beredar, kata Erick. Banyak masyarakat pecinta bola Timnas yang dibuat penasaran dan menerka-nerka kejutan apa yang dimaksud oleh Erick. Desas-desus mulai terdengar, mulai dari kabar Sinteyong yang akan diperpanjang kontrak, tambahan pemain naturalisasi grade A, hingga kabar lawan tim Indonesia yang diperkirakan akan memunculkan negara besar sepak bola lagi seperti Argentina. Berikut beberapa terobosan yang telah dilakukan PSSI dan akan dilaksanakan PSSI ke depannya. Berikut ulasannya. Akan ada laga FIFA Matchday dengan tim raksasa. Setelah Argentina, rencananya akan ada laga FIFA Matchday pada bulan September mendatang dengan tim raksasa. Hal ini memunculkan dugaan negara seperti Timnas Brazil dan Timnas Portugal bisa saja akan menjadi lawan Timnas Indonesia. Nah, ini Portugal lah guys, bagus. Ada Cristiano Direktur Ronaldo. Teknik PSSI yang baru. Direktur Teknik akan menjalankan tugas-tugas untuk pengembangan persepak bolaan tanah air. Beberapa tugasnya antara lain seperti menjalankan program kepelatihan dan memantau serta mendata bakat pesepak bola muda tanah air. Dalam konferensi pers PSSI terakhir, Erick Thohir menyatakan bahwasanya telah ada 20 kandidat Dirtek PSSI. Dari 20 telah diwawancarai dan mengerucut menjadi 5 kandidat untuk menduduki posisi ini,
yang disinyalir salah satunya adalah Joachim Löw. Dia dikenal sebagai pelatih yang membawa timnas Jerman juara Piala Dunia 2014. Naturalisasi pemain grade A. Hal tersebut disampaikan oleh PSSI. Tujuan utama PSSI mencari pemain grade A adalah proyek besar timnas yang berambisi bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui, untuk Piala Dunia 2026, jatah zona Asia ditambah menjadi 8 slot yang sebelumnya hanya ada 5 slot. Naturalisasi pemain keturunan dilakukan juga dengan harapan dapat memperkuat skuad timnas dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di liga-liga top di Eropa, sebut saja nama-nama seperti Emil Audero dan Tom Haye, disebut-sebut masuk ke dalam program naturalisasi. Perpanjang kontrak Sinteyong. Kontrak Sinteyong yang baru saja ditambah hingga akhir Piala Asia. Apabila target yang dibebankan PSSI kepada Sinteyong tercapai di Piala Asia, maka memungkinkan Sinteyong untuk mendapat lanjutan kontrak sampai tahun 2026. Lagu untuk timnas. 2026. Dalam upaya meningkatkan fans engagement dan meningkatkan branding timnas, PSSI akan segera meluncurkan lagu official untuk timnas. Kita akan punya lagu timnas. Sudah selesai lagunya sebulan yang lalu, ditunggu saja, belum boleh diumumkan, ujar Erick. Turnamen antar negara muslim. Erick Thohir mengungkapkan rencana menggelar turnamen antar negara muslim. Ide itu muncul setelah dia berdiskusi dengan Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA, Susan Salabi Molani, usai laga Indonesia versus Palestina kemarin. Tujuan turnamen ini digelar agar mempererat tali silaturahmi antar negara muslim. Bagus. Harapannya dengan sepak bola, kita bisa menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat persaudaraan antara negara muslim, ucap Erick. Ada 4 nama negara yang akan ikut serta, namun belum diketahui negara-negara mana saja. Menghidupkan kembali PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Erick Thohir menyebut akan menghidupkan kembali PT Garuda Sepak Bola Indonesia yang bertujuan untuk komersialisasi demi perkembangan sepak bola tanah air. Hal ini terinspirasi setelah melakukan kunjungan ke Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA. Meningkatkan kualitas wasit. Erick Thohir saat ini juga fokus dalam meningkatkan kualitas wasit karena kapabilitas pengadil lapangan di Liga 1, 2, dan 3 sering menjadi sorotan. Untuk itu, Erick mengungkapkan akan ada rencana untuk mewujudkannya. Dimulai bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang dengan mendatangkan instruktur wasit Jepang, seleksi wasit Liga 1, 2, dan 3, memakai akan menaikkan gaji wasit, pembagian jatah pertandingan hingga akan mendatangkan wasit legendaris Pierluigi Collina. Ini legend nih punya wasit. PSSI menjalin kerja sama dengan DFL Jerman. DFL Ketua Umum PSSI Jerman. Erick Thohir disambut hangat di markas DFL Jerman. Kedua belah pihak sepakat pada penguatan peran sepak bola dan difokuskan pada bidang utama, yaitu memajukan kapasitas teknis dan keahlian olahraga, serta memajukan struktur liga dan klub, seperti penyelenggaraan pelatihan dan bekerja sama dalam pemasaran untuk mendukung aktivitas persepakbolaan. Kerjasama PSSI dengan DFL bertujuan untuk meningkatkan level dan aspek teknis sepak bola Indonesia, meningkatkan kualitas pemain dan daya saing. Target PSSI berikutnya. Di Ranking level 100 timnas, besar. PSSI mengejar target masuk dalam jajaran ranking 100 dunia dan lolos di turnamen tertinggi yaitu Piala Dunia. Sedangkan di Liga, Erick Thohir memasang target kepada seluruh klub Liga 1 agar lolos lisensi AFC tahun ini. Target tersebut sebagai tanda sepak bola Indonesia bisa lebih baik dan siap bersaing dengan negara-negara di Asia. Tidak hanya itu, Erick meminta semua klub Liga 1 untuk memberikan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua sebagai bentuk tanggung jawab klub kepada pemain. Ini bagus juga. Nah, gimana nih pendapat Sobat ID Sport dengan perkembangan timnas ke depannya? Apakah perpanjangan kontrak Sinteyong adalah langkah yang tepat dan pelatih yang tepat untuk timnas? Apakah kehadiran Erick Thohir dan terobosannya dalam pengembangan timnas akan membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia nantinya? Tulis komen di bawah dan like video untuk pengembangan ID Sport ke depannya. Terima kasih.
begitu banyak perancangan guys Bapak Erick Thohir ini. Jadi PSSI ya di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir memang sudah tidak diragukan lagi. Kalau tengok dari perancangan-perancangannya tadi, daripada segi pemain-pemain naturalisasi grade A, kemudian daripada segi kepelatihannya dia membawa teknik direktur untuk timnas Indonesia daripada Jerman kemungkinannya. Kemudian daripada segi pemain U17, daripada segi wasitnya itu gajinya dinaikkan, kemudian diberikan kursus dengan memanggil wasit legenda yang berpengalaman, dan juga daripada semua segi Liga 1-nya perlu ada klub-klub itu di Indonesia itu bermain di FC dan lulus semua lesen-lesennya. Itu semua perancangan yang sangat teliti guys daripada Bapak Erick Thohir. Jadi juga ada targetnya untuk ke Piala Dunia akan datang, dan juga beberapa target lainnya yang itu perkembangan yang sangat bagus di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini. Jadi di sepak bola Indonesia melalui Bapak Erick Thohir ini, dia menyusun daripada E sampailah ke Z, susunan yang begitu cantik, begitu rapi daripada semua segi, daripada liganya, wasitnya, pelatihnya, pemainnya, naturalisasinya, targetnya kepada Piala Dunia, target kepada rankingnya, itu masuk kepada 100 besar ranking akan datang. Jadi semua ini dilakukan bukan senangnya dalam masa yang singkat. Sebenarnya sudah beberapa kejayaan di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir. Jadi pokoknya guys, asal Bapak Erick Thohir mengurus sepak bola ini akan ada perkembangan yang bagus, sukses. Paling pentingnya pemain-pemain pun senang, pemain-pemain pun rasa nyaman ya dengan selain daripada bermain untuk Indonesia, tetapi mereka mendapat kemudahan-kemudahan. Satu lagi tadi yang disebutkan, yaitu di dalam liga itu sendiri, liga itu, klub-klub yang ada di dalam liga itu, mereka perlu menyediakan satu pilihan untuk pemain apabila bersara nanti kemungkinan ada pekerjaan. Nah itu sampai ke tahap itu guys, pemikiran Bapak Erick Thohir ini menyediakan pekerjaan untuk pemain ataupun menyediakan bonus dan sebagainya lah sekiranya pemain itu sudah tidak lagi bermain. Jadi itu sangat menarik, saya ingat sangat menarik, sebab itu adalah masa depan untuk kepada pemain itu. Jadi mana-mana pemain yang mungkin sudah bersara bermain, jadi adalah tempatnya untuk diteruskan kehidupannya nanti dan diberikan kemungkinan ganjaran lah apa-apa yang perlu. Jadi sampai ke tahap itu pemikiran yang dibawakan oleh Bapak Erick Thohir ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan guys, apa saja perancangan daripada Bapak Erick Thohir ini akan mendatangkan hasil, walaupun mungkin bukan dalam masa yang singkat, tetapi kita ingin melihat 5 ke 10 tahun akan datang. Sinteyong pun dikabarkan akan diperpanjangkan kontrak sehingga 2026. Sinteyong juga merupakan satu perubah kepada sepak bola Indonesia ini. Jadi mungkin di situ Bapak Erick Thohir melihat pada keadaan itu dan memperpanjangkan lagi kontrak Sinteyong. Jadi sampai di situ saja guys. Mungkin bagaimana menurut kalian ya? Indonesia ditargetkan Piala Dunia 2020. Nggak tahu 2020 berapa ya. Yang pentingnya target itu ada untuk masuk ke Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir dan juga pelatihnya Sinteyong? Adakah Indonesia sampai ke tahap itu guys? Komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.